金族的仪式要员与人，我和人族圣母以焚烧代替，就该是审讯了。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari Fearless Battle Spirit, tepatnya untuklah episode 148. Untuk di part sebelumnya, Xiao Miao Miao yang telah pulang ke kebun obat, ternyata itu adalah kampung halamannya. Dan kita telah diberitahu kalau tempat tersebut sudah tidak memiliki harapan untuklah dibangkitkan kembali. Itu awalnya. Tetapi Kinan telah mendapati jawaban mengapa kebun obat sama sekali tidak melakukan pemulihan. Ternyata adanya sebuah kebencian yang tertanam. Jadi pada intinya kebun obat sebetulnya masih bisa untuklah diselamatkan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Xiao Miao Miao yang melihat monster kebencian ini menyerupai ibunya. Dia pun langsunglah mendekatinya. Sedangkan untuk Kinan, dia sudah begitu sangatlah khawatir, takutnya ya Xiao Miao Miao malah dilahap. Dengan cepat, Kinan langsunglah meraih tubuhnya. Setelah berhasil untuklah meraihnya, Kinan langsung memberitahu kalau dia telah berhalusinasi tinggi serta mengeluarkan jiwa dewa perangnya untuklah menahan serangan dari monster kebencian. Alhasil, jiwa dewa perangnya malah baku hantam dengan si monster kebencian. Dan secara tiba-tiba, putri dari tuanmu malah ikut-ikutan dalam pertarungan. Beruntung saja ya, monster kebencian ini sama sekali tidaklah tertarik dengannya. Karena ya, serangan dari putri tuanmu sama sekali tidaklah berdampak. Justru, monster kebencian ini sangatlah tertarik dengan jiwa dewa perang. Dia berhasil untuklah menekan posisi dari Kinan. Sampai-sampai ya dia muntah darah. Dan si monster kebencian ini terus-terus mengatakan hal yang sama. Kalau suku manusia adalah suku yang begitu serakah. Dan jadilah api pembalasan dendam untuklah mereka. Dan terjadinya ledakan yang begitu dahsyat. Yang dimana monster kebencian ini mencoba untuklah meledakkan diri dan membakar kembali kebun obat. Beruntungnya saja ya Empress VU keluar untuklah membantu mengatasi masalah tersebut. Sehingga ya monster kebencian ini langsunglah disegel olehnya. Seperti biasa, kalau Empress VU yang bertindak, pasti masalahnya teratasi dengan begitu mudah. Setelah masalahnya teratasi, mereka pun memutuskan untuklah beristirahat. Dan untuk tetua dari kebun obat, menyiapkan minuman teh yang begitu sangatlah langka. Disebut begitu langka dikarenakan bahan-bahannya ini berasal dari merah 3 daun yang sangatlah sulit untuk dicari. Tetapi raut wajah dari Kinan, putrimu, dan Xiao Miao Miao tampaklah begitu waspada kepada tetua He. Mengapa bisa dia mendapatkan bahan yang begitu sangatlah langka? Jelas-jelas kalau kebun obat ini kan sudah ribuan tahun lamanya mengalami kegosongan atau tanah yang sama sekali tidaklah subur. Untuk menanam tanaman obat saja itu sangatlah mustahil, apalagi mendapatkan yang namanya obat langka guys. Tetapi ya mereka bertiga tetaplah mengikuti jalan permainan dari tetua He. Lalu ya, Tuan He yang tidak menyadari kalau dirinya sedang dicurigai, dia izin untuklah ke halaman belakang untuklah mengambil beberapa cemilan dari tetua Ling. Setelah dia pergi dari sana, Kinan berdiskusi tentang kebun obat yang telah memiliki kebencian terlalu dalam. Disinilah dia inginlah mengulik seluruh masa lalu dari kebun obat sampai bisa terjadi seperti ini. Jadi ya, Kinan meminta untuklah memberitahu yang sebenarnya. Mungkin saja dia bisa untuklah mencari solusinya. Dan Xiao Miao Miao akhirnya mau bercerita. Semua ini dimulai dari wilayah terlarang memiliki 5 suku atas yang begitu sangatlah kuat.
Selain suku iblis tidak diterima oleh 3 alam guys. Hal ini ya membuat 5 suku kuno masing-masing berada di satu sisi. Dan untuk kebun obat yang hilang dari klan siluman, mereka telah berhubungan baik dengan kediaman Dewa Piotian dari generasi ke generasi. Dan Dewa Piotian ini berasal dari suku manusia. Mereka berdua ini menjalin kerjasama yang begitu sangatlah baik selama ratusan tahun tanpa adanya masalah. Dan alasan kedua belah pihak ini mau bekerja sama karena mereka berdua saling menguntungkan satu sama lain dan menutupi kekurangan mereka juga. Untuk suku manusia memiliki tubuh yang begitu lemah. Tetapi dalam hal pikiran, strategi, mereka begitu sangatlah pintar. Sedangkan untuk kebun obat yang telah hilang, mereka memiliki banyak sekali tanaman-tanaman obat yang begitu langka dan bisa untuklah meningkatkan tubuh mereka menjadi lebih kuat lagi. Jadi ya, kebun obat yang hilang menjadi penyedia stok untuklah pil penyembuhan diri, pil peningkatan diri. Sebagai bayarannya, suku manusia akanlah melindungi kebun obat yang hilang dari berbagai bahaya guys. Berkat kerjasama mereka yang begitu baik, tanpa adanya masalah selama ratusan tahun, membuat Xian Miao Miao memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Dewi Suci suku manusia. Dan Dewi manusia ini memberikan sebuah kenang-kenangan berupa keong laut. Bahkan ya, mereka bersumpah untuklah menjadi mitra yang tidak ada yang bisa dibicarakan seumur hidup. Jadi pada intinya, mereka berdua ini telah menjalin persaudaraan. Sayangnya, dalam 3.000 tahun yang lalu, ternyata ribuan tahun ya, Mimin kira ratusan tahun guys, terjadinya sebuah peperangan yang begitu besar. Sebagai perjanjian di atas kertas, kalau suku manusia yang akanlah melindungi kebun obat yang hilang, berarti ya suku manusia berada di garis terdepan. Tetapi ya ada sesuatu tragedi yang menghancurkan sumpah mereka berdua guys. Di dalam peperangan tersebut, ternyata pemimpin suku manusia telah terluka parah dalam melawan suku hewan. Akan tetapi ya, ketika dia meminum obat yang telah disiapkan oleh pihak dari Xian Miao Miao, dia langsunglah meninggal dunia. Membuat kesalahpahaman yang begitu besar benar-benar terjadi. Apalagi ya yang meninggal ini adalah sang pemimpin guys. Membuat seluruh anggota suku manusia benar-benar begitu sangatlah murka. Mereka menganggap kalau pihak kebun obat yang hilang berencana untuklah berkhianat. Maka dari itulah mereka memutuskan untuk membakar seluruh kebun obat yang hilang sebagai pembalasan. Kebetulan kalau Xian Miao Miao ini sedanglah pergi keluar untuk bermain. Dan ketika dia pulang, sudah ada api yang begitu besar melahap tempatnya. Dan dari sinilah suku manusia memutuskan hubungan dengan kebun obat yang hilang. Gara-gara semua itu juga, Xian Miao Miao sungguh begitu dendam kepada suku manusia. Ketika dia menjadi pemimpin yang baru, dia juga mencari suku manusia untuklah balas dendam. Akan tetapi ketika dia pergi ke tanah terlarang, ternyata suku manusia juga telah diserang oleh suku hewan. Jadi pada intinya, untuk orang yang berasal di masa kuno, hanya ada Xian Miao Miao yang tersisa. Begitu juga dengan Tetua He dan Tetua Ling. Mereka begitu setia menemani Xian Miao Miao. Sedangkan untuk suku manusia, mereka sama sekali tidak tersisa. Lebih tepatnya punahlah. Dan ini dalam kondisi di alam atas ya. Untuk di alam bawah, manusia berserakan di mana-mana guys. Dan secara tiba-tiba, mereka mengalami pusing-pusing dan langsunglah pingsan. Ternyata semua ini adalah ulah dari Tetua He yang berniat untuklah mengakhiri hidup dari Xian Miao Miao. Tetapi ya, dialah yang telah ditipu oleh Xian Miao Miao serta lainnya. Kini, Qinan berada di belakangnya sembari mengunuskan pedang dan berkata untuk orang selanjutnya yang akan diinterogasi adalah Tetua He.
Lalu keluarlah penyu surgawi yang akanlah menjadi sang interogasi. Untuk putrimu, dia pun langsung terkejut. Bisa-bisanya ada kura-kura yang begitu besar keluar dari tubuh Kinan. Dan si penyu ini meminta jangan panggil dia kura-kura, panggil dia sebagai Qian Wu. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Selasa minggu depan ya guys. Kita masih belum tahu nih mengapa Fearless Battle Spirit tayangnya haruslah sekali dalam seminggu. Agak aneh sih, kalau emang kagak mau ditayangin sih lebih baik jangan dipaksa ya. Ini studionya cuma ingin mencari cuan doang loh. Udah gitu, durasinya semakinlah pelit. Masa guys, total durasi bersama dengan outro dan intronya itu totalnya 8 menit. Bayangkan, intronya saja 1 menit, outronya 2 menit. Ya, sehat-sehatlah studio untuk Fearless Battle Spirit ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 我们金族的仪式要员与人，我和人族圣母以焚烧代替。就该是审讯了。